Shalom, damai di hati. Ampunilah orang lain, termasuk mereka yang telah membuat kita tersakiti. Karena itulah masa depan. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga saat ini bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami yang seharusnya binasa telah Engkau tebus. Kami ada karena pengampunan, karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan karena itu setiap hari kami rindu hidup kami ini dituntun oleh firman-Mu. Engkau berkenan kepada kami, supaya firman-Mu menguatkan kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab. Hari ini kita belajar dari Kejadian pasal 50 ayat 17b. Kejadian pasal 50 ayat 17b yang tertulis begini dalam Alkitab. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Demikian bacaan Alkitab kita, dan tema kita di hari ini adalah mengampuni. Saudaraku, ada ungkapan yang sangat terkenal. There is no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Kalimat itu mengandung pesan bahwa lingkaran kekerasan dan dendam tidak akan membuat dunia menjadi lebih baik. Hal itulah yang dipegang dan disebarkan oleh Desmond Tutu dan Nelson Mandela dalam mengupayakan perdamaian antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di Afrika Selatan. Berkat upaya keduanya, peralihan kekuasaan di sana dapat berlangsung dengan damai, dan Afrika Selatan menjadi negara yang berkembang dengan baik. Saudaraku, bagian kita yang kita renungkan di hari ini dalam Kejadian 50 ayat 17b menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf yang memohon pengampunan dari kesalahan yang mereka lakukan di masa lampau, yakni mereka memasukkan Yusuf di sumur kosong, kemudian menjualnya ke pedagang Ismail, bahkan sampai berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf meninggal karena binatang buas dengan merekayasa jubah yang dipakainya dengan darah binatang. Semua itu mereka lakukan setelah ayah mereka meninggal. Jadi mereka memohon supaya Yusuf mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang disebutkan tadi. Dalam benak para saudara Yusuf, bahwa ayah mereka adalah satu-satunya alasan Yusuf membiarkan mereka hidup. Mereka merasa terancam saat ayah mereka meninggal. Tapi saat mendengar mereka memohon ampun, Yusuf justru menangis. Karena setelah sekian lama di Mesir, Yusuf memberi mereka makan, memberi mereka perhatian, memberi mereka kasih sayang. Setelah semuanya itu mereka masih berprasangka buruk padanya. Yusuf memandang kejahatan yang dilakukan saudaranya di masa yang lampau adalah cara Allah yang unik untuk membawa dia ke Mesir dalam rangka mengantisipasi kelaparan yang akan mereka hadapi. Dan itu telah terjadi. Saudaraku, mungkin saudara pernah menerima hal yang buruk karena kejahatan orang lain. Belajar dari bagian ini, jauhilah balas dendam, tetapi ampunilah seorang akan yang lain, termasuk mereka yang telah membuat kita sangat tersakiti. Karena itulah masa depan. Mengampuni orang yang telah menyakiti kita memang bukan hal yang mudah. Tapi mohonlah kasih karunia Allah supaya kita mampu melakukannya.
Tuhan Allah dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita, sehingga kita punya kehidupan, sehingga kita punya masa depan. Lakukanlah seperti apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Remember, ingat, there is no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami hal yang sangat penting dalam kehidupan. Mengampuni pun kepada orang-orang yang pernah membuat kami sangat tersakiti. Kami mau belajar dari teladan Yusuf ya Tuhan, untuk memandang perjalanan kehidupan kami sebagai satu rancangan damai sejahtera yang Engkau tetapkan. Mungkin ada saat-saat di masa yang lampau, orang membuat kami tersakiti. Tapi itu bisa menjadi cara yang unik untuk membuat kami semakin kuat, semakin dekat dengan Engkau. Jauhkanlah kami dari sikap balas dendam. Tapi mampukan kami dalam kasih karunia-Mu untuk mengampuni. Tuhan, Engkau yang terus memberkati semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, baik Jemaat Maranatha Selatan maupun saudara-saudara kami dari luar Jemaat Maranatha. Tuhan, Engkau tilik kami. Hal-hal yang sementara kami perjuangkan, hal-hal yang sementara kami gumuli. Tuhan, kami sungguh sangat yakin dalam Engkau pasti ada jawaban. Ketika masih ada konflik yang membebani kehidupan kami, yang membuat kami tersakiti, dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni. Karena itulah masa depan. Engkau yang telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar dengan mengampuni kesalahan kami manusia. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan bentuk kasih Allah yang begitu besar, mengampuni kami yang seharusnya binasa. Mampukan kami untuk memaknai itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon. Siap kami menjalani aktivitas kami di hari ini dengan kasih karunia-Mu mengampuni orang-orang yang di sekitar kami yang bersalah, yang menyakiti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini di Selasa 12 September 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.